Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Prameswari dari kelas PGMI 3C dengan NIM 2120610. Di sini saya membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi UTS Media dan Sumber Belajar. Saya mengambil dari kurikulum 2013 yaitu tema 2 mata pelajaran IPA tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan KD 3.3 yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami dan menyajikan laporan tentang adaptasi serta ciri khusus pada tumbuhan. Tujuan yang kedua yaitu memahami dan menyajikan laporan tentang adaptasi serta ciri khusus pada hewan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan sekitarnya. Tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Pada umumnya, tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di daerah kering dan ada pula yang hidupnya di air. Oleh karena itu, bentuk penyesuaian dirinya pun berbeda-beda disesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya. Contohnya yang pertama yaitu tumbuhan teratai. Teratai tempat hidupnya di air. Tumbuhan ini dengan memiliki daun yang berbentuk lebar dan tipis. Bentuk daun seperti ini mengakibatkan penguapan air terjadi dengan mudah. Selain itu, batangnya yang berongga memungkinkan teratai dapat bernapas walaupun akar dan batangnya berada di dalam air. Yang kedua, ada tanaman kaktus. Kaktus hidup di tanah yang kering seperti gurun pasir. Oleh karena itu, kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki daun kecil seperti duri, batang tebal, dan akar yang panjang. Daun kecil seperti duri berfungsi untuk mengurangi penguapan. Batangnya tebal berair dan berlapis lilin yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air, sedangkan akarnya yang panjang untuk memudahkan mendapatkan air. Yang ketiga ada tanaman bakau. Pohon bakau tumbuh di muara sungai dan daerah pasang surut tepi laut. Pohon bakau mengembangkan struktur akar yang kuat dan menyebar luas agar pohonnya tidak roboh. Bentuk adaptasi pohon bakau adalah memiliki akar napas. Akar tersebut menonjol ke atas permukaan tanah. Dengan bentuk akar seperti ini, pohon bakau dapat mengambil oksigen dari udara. Yang keempat ada pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Pengguguran bertujuan agar tidak terjadi penguapan berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Yang kelima ada eceng gondok. Eceng gondok hidup mengapung di permukaan air. Agar dapat mengapung, tumbuhan ini memiliki batang menggembung berisi rongga udara seperti spons. Batang yang penuh udara dapat membantu menyalurkan oksigen ke akar. Yang terakhir yaitu yang keenam, tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. Beberapa contoh tumbuh-tumbuhan pemakan serangga antara lain Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi disebut sebagai bunga raksasa karena ukurannya yang besar dan berat mencapai 7 kg. Ciri-ciri khusus bunga Rafflesia arnoldi adalah memiliki bau yang busuk. Rafflesia arnoldi merupakan jenis bunga pemakan serangga. Bau busuk yang dikeluarkan oleh Rafflesia arnoldi bertujuan menarik serangga atau lalat agar mendatanginya. Dengan demikian, ketika lalat masuk ke dalam bunga Rafflesia arnoldi akan menjadi makanannya. Selain memiliki bau busuk, Rafflesia arnoldi juga memantulkan cahaya. Pantulan cahaya ini dapat mengundang serangga untuk mendatanginya. Yang kedua ada Venus flytrap. Bentuk Venus flytrap seperti dua lempengan yang dapat mengatup dengan cepat jika disentuh. Cara Venus flytrap menangkap serangga adalah pada saat serangga menyentuh bulu-bulu peka pada daun, sehingga kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Yang ketiga ada kantong semar. Daun kantong semar berbentuk seperti guci. Permukaan bagian dalam daun mengandung nektar. Nektar inilah yang dapat menarik perhatian serangga. Serangga yang hinggap di tepi kantong semar akan tergelincir ke dalam kantong semar, sehingga terperangkap oleh cairan yang ada di dalam kantong. Serangga yang terperangkap akan jatuh masuk ke dalam cairan daun. Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga, sehingga nitrogennya dapat diserap. Pembahasan yang kedua yaitu cara tumbuhan melindungi diri dari musuh.
Tumbuhan juga melakukan perlindungan diri dari pemangsanya agar kelangsungan hidup dan generasinya tidak terganggu. Cara tumbuhan melindungi diri disesuaikan dengan bagian dan sifat dari tumbuhan itu sendiri. Misalnya yang pertama yaitu tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Perlindungan ini cukup efektif untuk mencegah dirinya dimangsa oleh hewan pemakan tumbuhan. Misalnya pada tumbuhan putri malu, bunga mawar, salak, durian, kaktus, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tumbuhan yang melindungi diri dengan racun. Cara melindungi diri dengan racun diterapkan oleh beberapa umbi-umbian seperti singkong karet, gadung, kecubung, jarak, dan pohon upas. Yang keempat, tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Getah juga dapat berfungsi sebagai media perlindungan diri pada tumbuhan. Cara tumbuhan melindungi dirinya menggunakan getah diterapkan oleh pohon nangka dan pohon karet. Yang kelima yaitu tumbuhan yang melindungi diri dengan aroma. Contohnya bunga bangkai yang sengaja mengeluarkan aroma bangkai untuk menghindari hewan lain memakannya. Yang terakhir yaitu tumbuhan yang melindungi diri dengan cangkang keras. Beberapa tumbuhan memiliki biji yang dilengkapi dengan cangkang keras. Misalnya pada buah kelapa, kelapa sawit, salak, biji mahoni, dan sebagainya. Cangkang tersebut berfungsi untuk melindungi diri agar tidak dimakan oleh hewan pemakan biji-bijian, sehingga ia dapat berkecambah dan dapat meneruskan kehidupannya. Pembahasan yang ketiga yaitu ciri khusus pada hewan. Beberapa hewan memiliki ciri khusus, misalnya pada hewan di bawah ini, yaitu yang pertama hewan bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya untuk penyamaran agar terhindar dari musuh. Yang kedua ada burung hantu. Burung hantu mempunyai mata dan pendengaran yang tajam untuk mencari makan di malam hari. Yang ketiga ada cicak. Cicak memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Yang keempat ada kucing. Kucing memiliki lapisan empuk dan tebal di kaki untuk menyembunyikan bulunya dan mengurangi suara. Yang kelima ada kelelawar. Kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi benda-benda di tempat gelap. Yang keenam ada landak. Landak memiliki kulit berduri untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketujuh ada jerapah. Jerapah memiliki leher panjang untuk mencari makanan berupa pucuk daun. Yang kedelapan ada terenggiling. Terenggiling memiliki sisik tebal dan keras untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang kesembilan ada unta. Unta mempunyai punu untuk menyimpan cadangan makanan berupa lemak. Yang ke-10 ada zebra. Zebra memiliki belang pada tubuh untuk dapat membingungkan predator. Pembahasan yang terakhir yaitu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup mempunyai tempat hidup. Tempat hidup disebut dengan habitat. Misalnya habitat cacing di lumpur, ikan di air, serta kelelawar di tempat yang gelap dan lembab. Adaptasi yang dilakukan makhluk hidup bertujuan agar dapat bertahan hidup dari kondisi lingkungan yang mungkin kurang menguntungkan. Beberapa jenis hewan ada yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara mengubah tingkah laku. Cara ini selain untuk mendapatkan makanan juga untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Misalnya yaitu yang pertama, hewan mengeluarkan bisa atau sengat. Bisa atau sengat adalah zat beracun yang dikeluarkan oleh tubuh hewan untuk membunuh musuhnya. Contohnya adalah kalajengking. Selain kalajengking, ular melindungi diri dengan mengeluarkan bisa. Yang kedua, mengeluarkan bau menyengat. Contohnya walang sangi dan sigung. Hewan ini melindungi diri dengan mengeluarkan bau menyengat ketika merasa terancam, sehingga musuh akan lari karena tidak tahan dengan baunya. Yang ketiga, hibernasi. Hibernasi merupakan mekanisme pertahanan diri yang unik, karena hewan yang memiliki kemampuan ini akan tidur untuk waktu yang lama guna menghindari keadaan sulit seperti musim dingin. Contohnya ular dan beruang. Yang keempat yaitu menyemprotkan cairan. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan menyemprotkan cairan hitam seperti tinta.
Cairan ini menyebabkan air di sekitar cumi-cumi menjadi keruh, sehingga pemangsa tidak melihat keberadaannya. Baiklah, itu tadi video pembelajaran yang saya sampaikan tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.